Kita akan membahas apa saja sih dampak penjajahan pada masa koloni. Yang pertama ada dampak ekonomi, yang kedua urbanisasi dan pertumbuhan kota, yang ketiga dampak sosial dan budaya, yang keempat kesehatan dan higienitas, yang kelima dampak mobilitas sosial, yang keenam munculnya sentimen rasial, yang ketujuh dampak politik. Dampak ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang ekonomi yang pengaruhnya bertahan hingga saat ini ialah diperkenalkannya uang sebagai alat tukar atau sistem pembayaran. Diperkenalkannya uang sebagai alat tukar membuat pemerintah kolonial Belanda menerbitkan sistem perbankan dengan mendirikan De Javasche Bank di Batavia pada 1828 sebagai bank modern pertama di Indonesia. Dirangkum dari modul pembelajaran SMA Sejarah Indonesia 2020 7-8, beberapa dampak kolonialisme dalam bidang ekonomi yaitu: yang pertama, sistem perekonomian bergeser dari pertanian ke perkebunan. Yang kedua, terjadinya monopoli perdagangan yang tidak sehat. Yang ketiga, diterapkannya sistem tanam paksa yang memperkenalkan masyarakat terhadap tanaman baru. Namun, sistem ini juga memberikan dampak negatif karena rakyat mendapatkan tekanan dalam mengelola perkebunannya. Yang keempat, diterapkannya sistem pemungutan pajak hasil bumi. Yang kelima, perkembangan perkebunan membuat pemerintah kolonial membangun infrastruktur seperti pembangunan jalan anyar sampai Panarukan. Yang keenam, pembangunan fasilitas publik seperti kantor, rumah sakit, dan sistem transportasi. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota. Urbanisasi terjadi karena adanya faktor-faktor yang membuat penduduk ingin pindah ke kota, seperti kesempatan kerja yang lebih baik, fasilitas kesehatan yang lebih baik, dan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Urbanisasi dapat terjadi secara alami atau dipicu oleh kebijakan pemerintah. Urbanisasi yang terjadi secara alami disebabkan oleh adanya kemajuan ekonomi dan teknologi di kota. Sedangkan urbanisasi yang dipicu oleh kebijakan pemerintah biasanya terjadi karena adanya pembangunan kawasan-kawasan industri atau pembangunan infrastruktur. Faktor penyebab terjadinya urbanisasi itu ada beberapa. Yang pertama, faktor ekonomi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan urbanisasi adalah adanya kesempatan kerja yang lebih baik di kota. Banyak perusahaan dan industri yang berlokasi di kota-kota besar, sehingga menarik penduduk dari daerah pedesaan untuk pindah ke kota. Dan yang kedua itu adalah faktor sosial. Penduduk dari daerah pedesaan seringkali merasa tertinggal dalam hal pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, mereka cenderung pindah ke kota agar mendapatkan akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga itu adalah faktor budaya. Banyaknya penduduk dari daerah pedesaan yang menganggap kota sebagai tempat yang lebih modern dan maju. Mereka ingin merasakan kehidupan di kota dan terlibat dalam kegiatan sosial dan budaya yang lebih beragam. Selanjutnya dampak sosial dan budaya. Sebelum memasuki masa politik etis, perkembangan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi memang berdampak kecil bagi masyarakat pribumi karena tidak semua lapisan masyarakat dapat mempelajarinya. Adapun beberapa penyebab dari tertinggalnya Indonesia dalam lingkup ilmu pengetahuan, yakni keterbatasan jumlah orang pribumi yang mendapat pendidikan. Rakyat Indonesia jarang terlibat langsung dalam pengembangan iptek, minimnya industrialisasi, kurangnya inovasi yang berarti dalam masyarakat Indonesia sendiri. Meskipun demikian, di sisi lain, terdapat beberapa aspek pengetahuan dan teknologi yang dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, masyarakat diperkenalkan pada persenjataan modern dari senjata ringan hingga senjata yang berat. Teknologi lainnya yang digunakan dan diperlihatkan oleh kolonial yakni kendaraan tempur dan transportasi lainnya. Ilmu pengetahuan tersebut berasal dari negara Eropa yang kemudian pemerintah kolonial menanamkan iptek melalui pendidikan baik di sekolah-sekolah maupun dengan cara penggunaan secara langsung kepada masyarakat di Hindia Belanda. Hal tersebut didorong oleh keterbukaan akses-akses untuk mempelajari ilmu pengetahuan bagi masyarakat Indonesia.
Mereka mempelajari sedikit demi sedikit di sekolah yang sudah dibuka untuk semua kalangan masyarakat. Jejak iptek di Indonesia yang didapatkan dari masa kolonial memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sebut saja transportasi darat seperti kereta api yang telah dikenalkan pemerintah kolonial pada abad ke-19. Transportasi air seperti kapal uap juga diperkenalkan pada abad 19. Adapun sistem pertanian seperti limbah ternak untuk pupuk atau kompos dan sistem irigasi. Dalam bidang komunikasi, masyarakat Indonesia pun diperkenalkan dengan radio, televisi, dan telepon. Selanjutnya di bidang kesehatan dan higienitas. Pendidikan berkembang dan hal ini melahirkan banyak kaum berpendidikan termasuk para dokter yang berperan mendukung peningkatan kesehatan di Hindia Belanda. Meski pada awalnya pelayanan kesehatan kolonial di abad ke-20 memang sangat diskriminatif karena hanya sebagian kecil dari rakyat pribumi yang memperoleh akses pelayanan kesehatan ini. Kampanye politik etis mendorong pemerintah Belanda untuk membalas budi kepada Hindia Belanda dan banyak hal yang telah dihasilkan demi mendukung kerajaan Belanda. Salah satu cara untuk membalas budi pada Hindia Belanda adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas. Ditambah saat itu, mulai banyak wabah penyakit yang menyebar di Hindia Belanda seperti pes, kolera, hingga malaria. Perkembangan ilmu kedokteran terus dikembangkan dan di dalamnya mulai banyak melibatkan rakyat pribumi untuk menuntut ilmu di dalamnya. Pemerintah kolonial akan mengeluarkan kebijakan untuk mulai memfasilitasi pendidikan untuk para tenaga medis lewat pelatihan bidan atau dukun bayi, pendirian sekolah Stovia atau sekolah dokter Jawa, hingga pendirian sekolah dokter lainnya. Adanya kolonialisme di Indonesia menyebabkan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya terjadi mobilitas sosial. Kolonialisme memberikan banyak dampak negatif yang menyengsarakan bagi masyarakat Indonesia dan memberikan dampak positif bagi penjajah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penyebab terjadinya mobilitas sosial pada masa kolonial yang menjadi materi sejarah kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka. Penjajahan yang dilakukan bangsa asing di Indonesia ternyata memberikan dampak dan makna tersendiri bagi bangsa Indonesia. Hal ini yang kemudian masih terbawa sampai saat ini, yaitu mobilitas sosial yang dilakukan masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Oh iya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan warga masyarakat kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Selain itu, mobilitas sosial juga bisa dimaknai sebagai perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Pada masa kolonial Belanda, mobilitas sosial dari satu daerah ke daerah lain berjalan dengan sangat cepat. Nah, di artikel ini, kamu akan diajak melihat dampak penjajahan terhadap munculnya sentimen rasial di tengah masyarakat. Sentimen rasial pernah terjadi pada era penjajahan kolonial Belanda. Saking seriusnya, ada kebijakan pemerintah kolonial yang mengatur masalah rasisme ini. Pemerintah kolonial Belanda secara sengaja sudah membeda-bedakan golongan masyarakat berdasarkan ras mereka. Kebijakan ini makin tegas sejak awal abad ke-19, ketika pemerintah Belanda membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa sebagai golongan pertama atau golongan tertinggi, golongan timur asing di dalamnya terdiri dari orang-orang Cina, Arab, India, dan negara-negara lain di kelas 2, golongan pribumi atau orang asli Indonesia sebagai kelas ketiga atau golongan paling rendah. Hal ini tak pelak memunculkan sentimen rasial di kalangan orang-orang pribumi sebagai kelompok atau kelas terendah di masyarakat. Yang terakhir adalah dampak politik. Pada masa VOC diangkat pimpinan tertinggi di negara kolonial, yaitu gubernur jenderal. Kedudukannya hampir sama dengan presiden dan bahkan tingkat dengan raja-raja lokal di Indonesia. Kerajaan Belanda juga memberikan kekuasaan penuh terhadap gubernur jenderal berupa hak oktroi, hak istimewa di bidang politik yang boleh membuat perjanjian dengan raja. Memasuki abad ke-20,
Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada tahun 1901 untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Perkembangan inilah yang kemudian melahirkan golongan cendekiawan untuk melawan penjajah. Bangsa Indonesia menyadari bahwa rakyat harus bersatu untuk memperjuangkan yang bersifat nasional. Inilah yang dikenal dengan sebagai masa pergerakan nasional. Nasionalisme telah membentuk perjuangan-perjuangan di bawah pimpinan cendekiawan dan melahirkan organisasi kalangan pribumi. Tidak selalu bergantung pada senjata. Pembentukan organisasi modern digunakan juga untuk perjuangan kemerdekaan dengan metode perundingan. Adapun beberapa organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional yaitu tahun 1908, Budi Utomo tahun 1911, Serikat Dagang Islam, dan tahun 1912 Indische Party.